Mas Anies ini mungkin merasa bahwa dirinya difitnah oleh orang-orang yang menuduhnya menggunakan politik identitas dalam setiap kegiatan kampanyenya. Kita coba lihat dari kartu yang pertama, Two of Swords. Yang kita tahu di sini Mas Anies itu nggak diusung oleh partai dan dia itu juga tidak memiliki modal, bukan anak orang kaya seperti. Maka tidak berlebihan jika saya katakan ini ada sebuah kontrol asing yang kuat dalam setiap pemilu yang ada di Indonesia sejak pemerintahan SBY ini lengser. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Mas Anies ini mungkin merasa bahwa dirinya difitnah oleh orang-orang yang menuduhnya menggunakan politik identitas dalam setiap kegiatan kampanyenya. Walaupun saya yakin Mas Anies ini tidak pernah menggunakan politik identitas, tapi pendukungnya yang menggunakannya. Dan kalau ditanya apa kesalahan Mas Anies, kesalahannya cuma satu, karena dia diam saja saat pendukungnya menggunakan hal tersebut. Tapi mengapa orang seintelektual beliau dengan kapasitas yang sangat luar biasa, seseorang yang masih saat ini pun saya kagumi, harus terpaksa menggunakan hal tersebut? Kita akan coba bongkar, dan jika memang benar itu adanya, kartu saya akan mencoba mencari tahu apa alasannya. Kita coba lihat dari kartu yang pertama, Two of Swords. Kebingungan saat beliau ini ingin memajukan gagasannya, ikut berpartisipasi dan berkarya di dalam pemerintahan, tapi mungkin beliau melihat bahwa pemerintahan Indonesia ini sudah terlalu bobrok. Dan itu pun sesuatu yang juga saya lihat. Ya walaupun terlalu atau tidak, ini tinggal pilihan kita untuk melihatnya dari sudut yang mana. Tetapi yang pasti, saya melihat memang ada keinginan beliau untuk merubah perpolitikan yang ada di Indonesia. Tapi sayangnya beliau ini tidak mau merubahnya, masuk dari dalam dan merubahnya dari dalam. Tidak tahu apa alasannya, apakah mungkin beliau takut nanti akan berubah seperti orang-orang yang ingin dirubahnya, atau memang hal seperti itu butuh waktu yang lama. Tapi apapun itu tadi, kegelisahannya ini akhirnya membawa dirinya menuju ke dalam pencalonan yang berbeda dengan sistem yang selama ini ada. Dan yang pertama yang dibahas di sini adalah ongkos politik itu memang mahal. Dan memang sistem perpolitikan di Indonesia masih menganut butuh uang besar untuk kita bisa menjadi seorang legislatif yang bisa mewakili suara rakyat duduk di parlemen di Indonesia. Tapi ini sebenarnya juga terjadi di seluruh dunia, di mana satu orang berapa rupiah per suara ini sesuatu yang penting agar menjaga elektabilitas mereka ini tetap di ambang yang dibutuhkan. Yang kita tahu di sini Mas Anies itu nggak diusung oleh partai dan dia itu juga tidak memiliki modal, bukan anak orang kaya seperti Mas Erick Thohir atau Mas Sandiaga Uno. Maka jelas untuknya bisa bersinar, dia harus mengendarai satu hal yang lainnya yang tentu saja banyak umatnya di sana. Sejak dahulu, zaman Orde Baru, masyarakat itu terbagi menjadi 3 kasta. Dan ini yang saya lihat, dan itu yang terjadi selama kemarin ini. Makanya kalau ada pemilu itu cepat banget. Nggak ada namanya seperti sekarang ini, ribut-ribut dan terus kemudian kampanye-kampanye nggak jelas. Kalau anak-anak muda bilang seperti itu ya. Yang menghabiskan uang yang sangat besar dan menimbulkan kebisingan di mana-mana. Dulu cuma ada P3 atau PPP, terus kemudian Golkar dan PDI. Ini sama seperti IPA dan IPS atau zaman dulu ada, di zaman saya, fisika, biologi, dan sosial. Kalau P3 atau PPP yang angkanya 1, ini adalah partai untuk orang-orang yang memiliki latar belakang agama atau memiliki satu kecenderungan untuk mendalami agama dalam hidupnya. Nah, Golkar ini untuk orang-orang yang bisnismen, pengusaha, yang dalam hidup mereka ini beragama itu penting, tapi hidup dan berbisnis itu juga penting. Para pegawai negeri itu diharuskan untuk memilih Golkar, walaupun sistemnya adalah luber, langsung umum, bebas dan rahasia, bukan berhadiah. Nah, PDI itu untuk orang-orang yang agamanya bukan Muslim, masuk ke sana. Atau orang-orang yang kalau zaman dahulu itu orang-orang Indonesia Timur atau bukan orang Jawa, masuknya ke sana. Ini partai nasionalis. Jadi kalau kita bilang P3 ini partai kanan, maka PDI ini partai kiri, partai yang orang banget, partai yang Tuhan banget. Golkar ada di tengahnya. Nah, sekarang hal tersebut menjadi sangat cair dan banyak partai-partai yang merupakan hibrida dari kedua hal atau bahkan banyak hal yang masuk lagi. Ada partai yang agama tapi nasionalis atau nasionalis yang juga agama dan sebagainya. Maka melihat bahwa Mas Anies ini mungkin melihat ke cermin, dia ini seorang keturunan Arab, maka dia melihat bahwa nasionalismenya ini bisa digabungkan dengan agama. Nah, celakanya agama yang saya bilang celakanya ini karena
ini mungkin belum mengalami sebuah, kalau saya kira hal yang menjadi biasa di Indonesia, yaitu agamanya ini agama yang kanan banget. Jadi bukan moderat, agama yang kalau boleh saya bilang salafi atau total seperti itu. Agama yang persis seperti, jadi kalau kayak kurma itu tuh bukan ditanam di Indonesia, tapi impor, asli seperti itu. Nah, ceruk itulah yang rasanya cocok dan terus kemudian diambil oleh Mas Anies Baswedan ini. Yang saya juga curigai, ceruk ini itu menikmati pendanaan dari barat. Curigaan saya saja, semoga. Ini adalah karena partai pemenang itu, kalau sekarang ini harus menggandeng partai, dan ini terang-terangan yang mereka lakukan, partai yang harus ada partai yang berbau Islam. Karena partai nasionalis itu tidak akan bisa menang sendirian. Nantinya pasti akan jadi masalah karena umat Islam yang tersebar di mana-mana ini dikuasai oleh partai-partai yang memang sudah puluhan tahun ada di Indonesia. Nah, maka daripada itu partai Islam yang digandeng oleh Mas Anies, karena jumlahnya tidak sebanyak partai yang sudah ada ini tadi, maka harus cerdas dan pandai memainkan isu. Maka di saat itulah kemarin itu masuklah Kang Ep Saifullah yang dituding di sini, yang meniru strategi pemenangan partai FIS yang underdog di Aljazair, yang menggunakan masjid sebagai basis penyebaran ideologi kepada simpatisan mereka. Dan ini sukses menggalang massa tanpa melalui mekanisme politik yang pernah dan selalu ada selama puluhan tahun di Indonesia. Ini sesuatu yang luar biasa. Yang paling mudah mengenalinya adalah, ini 90% pasti akurat ya. Kalau ketemu misalkan anggota keluarga atau tetangga kalian yang anak-anak ini manggilnya Abi dan Umi kepada orang tua mereka, atau yang laki-lakinya mengenakan celana isbal dan terus kemudian tidak berkumis tapi berjenggot panjang yang tidak diatur jenggotnya, atau yang wanita mengenakan hijab yang tidak bermotif dan warnanya ini warna-warna yang natural, nggak boleh warna-warna yang mengundang emosi. Orang-orang inilah yang disasar oleh Mas Anies Baswedan sebagai simpatisannya yang memang selama ini belum terwadai oleh sebuah partai. Tidak ada yang salah dengan memilih jalan hidup yang seperti itu tadi. Tetapi karena tidak ada partainya, akhirnya ini rawan sekali ditunggangi oleh kekuatan proksi asing yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang ada. Sebenarnya ini mulai terlihat itu di tahun 2014, bukan zamannya Mas Anies Baswedan mencalonkan untuk menjadi calon di dalam Pilkada DKI 2017. Tetapi mereka ini gagal. Dan yang lucu di sini adalah Mas Anies Baswedan itu bukan salah satu dari mereka. Beliau tidak berjenggot dan tidak berkumis dan tidak melakukan sesuatu yang tadi saya katakan bahwa bahkan beliau ini itu lebih moderat daripada orang-orang ini tadi. Anaknya pun itu tidak berhijab. Kang Ep Saifullah pun juga seperti itu. Jadi kalau saya pikir ini akan mirip dengan teman-teman saya yang penyanyi dangdut, tapi mereka ini nggak pernah menikmati atau mendengarkan lagu dangdut sebelumnya. Jadi mereka yang tadinya itu penyanyi pop mau terkenal, terus kemudian mereka menyanyi dangdut agar terkenal karena tahu peminatnya banyak di sini. Tapi kembali ini hanyalah sebuah dugaan. Tapi yang jelas mereka lah yang menjadi sasaran untuk memilih apa yang mereka sekarang itu usung. Dan di 2017 mereka ini berhasil untuk berkumpul dan terus kemudian menang dan menjadikan Mas Anies ini sebagai gubernur DKI Jakarta. Sebenarnya saat itu Mas Anies ini posisinya itu ketiga dan suaranya nggak pernah naik. Pilkada DKI dengan semua yang terjadi sebenarnya aman. Tapi Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini terpleset lidah dengan mengatakan sesuatu yang akhirnya bisa dipolitisasi untuk menjatuhkannya. Maka di putaran kedua, saat AHY ini tidak meneruskan, suara AHY langsung berpindah kepada Anies Baswedan dan otomatis memenangkan Pilkada 2017 dan terus tidak lama setelahnya memasukkan Ahok ini ke dalam penjara. Ingat kan 212 muncul dari mana? Dan itulah masa terbesar dari pendukung Anies Baswedan. Dan yang dilakukan oleh Mas Anies tidak lain dan tidak bukan saat semua itu terjadi adalah diam saja, tidak mengatakan bahwa ini sesuatu yang memang dia restui, tapi juga tidak menolak atau mengutuk hal tersebut. Bahkan saat spanduk melarang menyolatkan pendukung gubernur kafir di sini, tidak ada satu ucapan untuk menolak hal tersebut itu tadi. Jika ternyata beliau pun sekarang ini mengatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin dia lakukan, maka saya melihat bahwa kemarin saat terjadinya polemik Israel akan datang ke Indonesia di U20, beliau pun diam lagi. Maka diamnya ini tadi saya lihat malah membuat semuanya jadi seperti teramplifikasi dan menjadi lebih kuat. Dan itu yang disayangkan. Dan saat 2017 itu terjadi, ada sebuah pembiaran. Saat terus kemudian hal serupa ini digunakan lagi di tahun 2019 saat pemilu. Dan seakan-akan ini adalah satu hal yang ampuh untuk menjadi sebuah amunisi politik melawan pemerintah. Hal ini digunakan oleh pendukung Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo pun ini diam saja.
Saya tidak melihat adanya sebuah upaya untuk meredam atau melarang hal tersebut. Jadi, apakah salah jika saya menjadi menganggap bahwa diamnya ini itu sengaja untuk mengambil keuntungan politik atas isu yang berkembang liar di masyarakat? Jika ada yang tidak sependapat dan ingin memberikan komentarnya, silahkan tuliskan di bawah agar orang-orang seperti saya tercerahkan oleh kondisi yang sebenarnya. Saya masih tetap yakin, ini sebenarnya bukan ide dari mereka. Ini adalah ide dari asing yang ditanamkan dan digunakan sama seperti penjajah dahulu yang datang terus kemudian berusaha untuk mempengaruhi anak selir dari seorang raja untuk memberontak kepada rajanya agar mendapatkan dealing yang lebih menguntungkan untuk mengeruk kekayaan alam yang mereka miliki agar bisa diambil ke negara mereka. Rasanya ini jadi sebuah silver bullet atau sebuah peluru yang akan ampuh yang jika mau menjadi oposisi di Indonesia, maka berpihaklah kepada kelompok ini tadi. Coba tuliskan jika kalian ternyata adalah para salaf yang mendukung Jokowi. Saya pengen dengar dari suara kalian semua. Tulis di bawah sini. Maka tidak berlebihan jika saya katakan ini ada sebuah kontrol asing yang kuat dalam setiap pemilu yang ada di Indonesia sejak pemerintahan SBY ini lengser. SBY seperti kita ketahui kan pemerintahan yang didukung oleh Amerika. Partainya saja partai pemenang pemilu di Amerika. Nah, dengan munculnya Jokowi dengan PDI Perjuangan, tentu saja Amerika kehilangan banyak hal. Kita lihat Freeport, tambang nikel yang juga mulai dikuasai dengan smelter yang dibangun oleh pemerintah. Maka saya katakan bahwa uang yang tadinya diambil di era sebelumnya, ini tentu saja sangat menyusut. Dan ini meresahkan mereka, terutama di saat mereka sedang krisis dan harus membiayai Ukraina untuk perang melawan Rusia yang di-backingi oleh China. Dan jika uang ini dari luar negeri, bukankah investasi ini pasti akan diminta balik oleh mereka? Jadi bukankah ini lebih mengerikan daripada hutang yang memang tertulis resmi dan bisa diperpanjang atau restrukturisasi jika ternyata apa yang dijanjikan ini sedikit prestasi dari yang seharusnya. Dan sudah saya katakan, jika ternyata Amerika itu nggak krisis seperti sekarang, mungkin saya akan mendukung Mas Anies Baswedan. Tapi melihat apa yang terjadi, bukankah lebih aman jika kita berdiri di atas kaki kita sendiri? Bagaimana menurut pendapat kalian? Betulkah analisa saya? Apa yang dilihat oleh kartu saya? Atau ini hanyalah kehaluan saya saja? Tuliskan komentar kalian di sini, dan jika kalian menyukai konten ramalan politik, silahkan untuk subscribe, like, dan bagikan video ini. Salam untuk keluarga kalian dan ingat bahwa kita tetap satu Indonesia. Tidak jadi masalah kalian memilih siapa, akan jadi masalah jika kalian di sini golput dan tidak memilih. Tentukan pilihan kalian dan dukunglah demokrasi yang ada di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.